Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina di SMPN di Sungai Rotan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 2 Sungai Rotan. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP 2 Sungai Rotan. Yang saya hormati Bapak perangkat desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wan Hadi dan Bapak Sukiron Alidin. Pada hari ini tanggal 2 November tahun 2023, di sini kami mengadakan acara sosialisasi program sekolah dan pemanfaatan aset sekolah yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 8. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama memperkenalkan pengawas baru kita di SMP Negeri Sungai Rotan, dan yang kedua sosialisasi program sekolah. Untuk acara yang pertama yaitu perkenalan sekaligus pembinaan oleh pengawas kita yang baru di SMPN 2 Sungai Rotan. Kepada Bapak Yusuf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di sini. Salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umumnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Kim Soy, ini istrinya Ibu Lia angkatan GP3 Pak ya, seangkatan sama saya Bapak Ibu. Jadi beliau ini saya pikir sudah tahu lah gimana repotnya jadi seorang guru penggerak itu. Dan ini sedang mengalaminya Ibu Leni. Perangkat desa yang kami hormati beserta Dewan Guru dan staf hadirin sekalian, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi tadinya dari SMP Negeri 3 Gelumbang. Dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dilantik oleh Kepala Dinas di gedung dinas yang sedang lagi direhab ya. Nah, kalau dari SK-nya itu per 1 September. Jadi ini ngantor dulu baru dilantik. Ini habis baterai apa? Ini habis baterai Pak. Baterai ya. Kira-kira juga tidak apa-apa kan? Nah, Bapak Ibu, ini berkenaan dengan program guru penggerak ini. Inilah hasilnya, inilah bukti produk dari guru penggerak. Jadi mudah-mudahan ini Pak Kim Soy tolong dimotivasi gurunya ini untuk selalu ikut ya. Kami ulangi, ini Pak Kim Soy ini yang ikut 2 orang. Yang satu sudah menjalani, yang kedua baru tahap. Ibu Ida? Mau wawancara. Wawancara. Ibu-ibu yang lain mau Bapak? Mumpung lagi muda ini, mumpung lagi memenuhi syarat ya. Karena begini, Bapak Ibu, kenapa harus ada guru penggerak di sekolah ini? Dan kenapa dinamakan guru penggerak? Padahal ini kalau sebelumnya belum ada. Kalau dulu itu zamannya Pak Anies itu guru apa ya yang ke daerah-daerah itu Pak ya? Yang dikirim ke daerah-daerah itu. Ya, benar-benar. Ada teman saya itu ke Papua ya. Nah, ini berlanjut ke Pak Muhazir dan Pak Nadim. Cuma Pak Nadim ini
Saya benar-benar selalu sama beliau ini. Umur beliau itu lebih muda. Tiba-tiba jadi menteri. Nah, ini juga Bapak Ibu jangan pertanyakan kenapa pengawas ini muda. Ini bukan masalah umur sekarang Bapak Ibu. Sekarang yang dicari, yang mau ditemukan pemerintah itu orang-orang yang mau berdedikasi, yang benar-benar mau mengembangkan diri, memotivasi diri. Nah itu yang dicari. Kalau dulu itu beda benar. Ini Pak Nadiem ini benar-benar gebrakannya itu saya salut benar. Beliau ini berawal dari aplikasi Gojek. Nah ini mirip-mirip. Kalau dulu ojek, Pak ya, Bu ya. Itu kalau kita mau cari ojek itu harus jalan dulu ke depan, ke pangkalan, nunggu di jalan. Sekarang dari rumah sudah bisa pesan, ojeknya yang datang. Nah inilah yang mungkin Pak Nadiem itu pinginnya begitu. Gak susah nyari calon-calon pemimpin perubahan pendidikan ini. Kalau kemarin harus tes, harus ini nih, sekarang muncul dari kegiatan-kegiatan program pendidikan ini. Ini yang sedang berbicara ini contohnya Bapak. Saya juga terkejut ini. Tiba-tiba ada undangan untuk ikut tes Ujikom pengawas, diundang di melalui SIM PKB. Dan ini juga kalau ada yang sudah lulus GP, itu di SIM PKB-nya nanti ada muncul sudah memenuhi kriteria belum untuk jadi kepala sekolah. Jadi Pak Nadiem ini pinginnya suatu saat nanti guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang mempunyai kompetensi itu nanti dibuat seperti marketplace itu. Jadi guru-guru ini, jadi yang kepala sekolah yang sulit menemukan gurunya itu kekurangan guru, nanti ada di marketplace itu. Silakan pilih gurunya yang terdekat, yang berkompetensi, yang benar-benar bisa mengampu pelajaran tersebut. Dipilih, disuruh. Nah, jadi nggak sulit menemukan guru sekarang. Sama seperti halnya kalau kita nyari ojek, enggak susah. Tinggal sambil berbaring kita ketemu, suruh datang ke rumah. Enggak seperti dulu kita harus ke depan, ke jalan, ke pangkalan. Ini yang khususnya yang di kota banyak ojek Pak ya. Sekarang sama. Sekarang pemerintah mudah menemukan orang-orang yang benar-benar mau mengembangkan diri, yang benar-benar punya kompetensi, tahu, muncul ke permukaan. Jadi tidak susah. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ini terus, jangan yang penting sertifikasi cair sudah anteng lah itu Pak. Sama itu. Banyak teman saya juga begitu Bapak Ibu. Jadi di sekolah saya itu sudahlah pusing-pusing repot-repot, selagi sertif cair aman. Padahal zaman berubah Bapak Ibu. Itulah mengapa kurikulum itu berubah. Kita mulai dari KBK, kurikulum berbasis kompetensi 2004 ada. Kemudian KTSP, CBSH, ya. Kemudian K13 2003, sekarang kurikulum merdeka 2023, kurang lebih 10 tahun. Nah, apa perubahannya? Kalau dunia pendidikan, perubahannya itu Bapak Ibu dari kapur ke spidol. Coba ya, 10 tahun butuh berubah cuma itu. Coba dunia hiburan yang jadi saingan dunia pendidikan sekarang. Bapak Ibu kalau lihat muridnya itu jungkir balik main HP itu sehari itu bisa berapa jam? Coba kalau dia jungkir balik baca buku, tidur Pak. 3 lembar halaman tidur, ngantuk. Kalau HP itu Bu, ya, nggak usah jungkir balik, kita marah pun masih. Nah itulah. Nah inilah yang jadi saingan pendidik sekarang. Dunia hiburan, saingan, tantangan guru sekarang. Jadi maksud pemerintah itu
Ya kita itu ngajar itu sesuai perubahan zaman. Manfaatkan teknologi, manfaatkan hiburan-hiburan dalam pendidikan. Ya maksudnya dalam pelajaran itu ada unsur gamenya, ada unsur permainannya, menyesuaikan minat dan bakatnya. Itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jangan seperti kita ini produk lama Pak, Bu. Kita kuliah tahun berapa tamatnya? Udah lama itu. Sekarang 2023 itu harusnya ya, papan tulis itu layak sentuh juga Pak ya. Kampus mudah, interaktif antar siswa, menarik. Kalau semua konvensional seperti ceramah, komunikasi satu arah itu, ya siswa ngantuk, bosan. Makanya siswa lebih senang. Ya, kalau saya perhatikan, siswa itu ceria kapan Bapak Ibu? Waktu cerianya itu kapan? Bel keluar main, pasti teriak, oleh bel pulang, asik, itu yang ceria. Kalau bel masuk, gurunya galak, PR banyak. Kadang memang sulit mencerna pemikiran anak sekarang, sulit. Sesulit kita mendampingi mereka nonton film SpongeBob. Gak betah, gak lama kita nonton film kartun gitu. Bagi mereka asik berjam-jam. Mungkin begitulah. Jadi adanya kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, ini diberikan kebebasan kepada Bapak Ibu bagaimana memilih perangkat pembelajaran itu menyesuaikan minat, bakat dan kebutuhan siswa. Karena gaya belajar siswa ini enggak semuanya sama. Ada yang dia itu pakai visual misalnya, seperti ada layar di depan ini. Makanya saya bilang interaktif, harusnya itu papan tulis kita itu harusnya sudah layar sentuh. Karena HP itu Pak ya, zaman dulu yang layarnya seperti kalkulator sekarang sudah bisa seperti televisi. Itu dunia hiburan. Dunia pendidikan jauh teknologinya. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin nanti sebagai pengawas ini ada namanya siklus pendampingan. Nanti mungkin di RPP modul ajar yang Bapak Ibu buat, nanti kita dampingi bagaimana di RPP itu harus ada diferensiasinya. Ya, Ibu Leni sudah belajar ya? Sudah, nanti konsul lah sama Ibu Leni. Gitu. Karena apapun yang kita lakukan di sekolah ini, tujuan utamanya itu untuk peserta didik. Ya. Ini pemerintah ini Pak agak apa? Jangan sampai maksudnya produk atau keluaran dari pendidikan kita ini menghasilkan lulusan yang lulus pegawai pabrik, lulus TKI. Jadi di kurikulum merdeka ini siswa itu diberi kebebasan. Sekarang dunia kerja itu nggak monoton di pabrik. Makanya ada proyek-proyek P5 ini Pak ya. Maksudnya itu siswa itu lebih kreatif lagi. Jadi kalau bisa antara lulusan pendidikan ini dengan dunia kerja itu nyambung Pak. Nyambung. Nggak harus di pabrik lagi. Karena dunia kerja sekarang orang joget-joget di YouTube saja dapat duit Pak. Orang joget-joget, orang yang orang makan saja kita tontonin. Jauh sekali perubahan. Jauh sekali. Jadi dunia kerja itu beragam sekali, kreatif. Dan kita dengan adanya P5 ini membebaskan siswa untuk menunjukkan skillnya. Nggak harus ini Pak. Kalau memang ada di sekitar sini
apa aset yang bisa dikembangkan dari T5 itu, misalnya produk dari karet misalnya siswa membuat produk apa, gantungan kunci dari karet atau apa, itu harapannya ini hanya bibitnya saja. Kedepannya ketika mereka kuliah, pendidikan lebih lanjut, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina, Pak Yusuf, Bapak Perangkat Desa, Pak Wan Hadi, dan Pak Sukiran yang sudah bersedia hadir untuk ke sosialisasi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkali-kali membantu saya dalam mensosialisasikan program guru penggerak ini, terutama kepada kepala sekolah dan semua unsur yang ada di sini. Tujuan pembelajaran dari modul 3.2 ini adalah mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Bagja sudah pernah dibahas waktu itu, mungkin sudah agak lama. Perkenalkan, saya adalah Leni Susiana, guru SMP Negeri 2 Sungarotan. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik sebelum kita membuat program. Jadi, yang dulu awalnya saya bilang program itu hanya sekedar buat program, ujung-ujung selesai gitu ya Pak Pengawas ya. Ternyata kita punya namanya pertanyaan pemantik. Ada yang pertama, bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program itu? Kita ada intra, ada co-kurikuler, dan ada ekstra-kurikuler. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita itu ada 3 di sekolah loh sebenarnya. Ada intra, co-kurikuler, dan ekstra-kurikuler. Singkat saja, kalau intra itu yang merupakan program pemerintah memang di Iya, di dalam. Maksudnya sudah sudah tertera di dalam administrasi kita, dalam perangkat kita sudah ada itu. Terus kalau co-kurikuler dia membantu mata pelajaran lain dan di waktu yang sekolah. Kalau ekstra dia merupakan kegiatan di luar jam sekolah. Jadi kalau intra itu sudah ada di kurikulum, kalau co membantu kurikulum, kalau ekstra dia di luar. Oke. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program? Lanjut, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan ini dan bagaimana kita dapat menggalang dukungan? Jadi itu pertanyaan pemantiknya. Selanjutnya, dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang di sini kita junjung ya sebagai calon guru penggerak, semuanya harus mengetahui ini. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Jadi benar kata Pak Pengawas, guru penggerak itu sebenarnya mau dikasih tahu kalau tidak pernah salah murid. Walaupun murid itu salah, dia nggak pernah salah, yang salah itu guru. Jadi bagaimana caranya murid itu dibimbing sampai bisa oleh guru. Jadi guru yang banyak salah sebenarnya, Bapak Ibu. Walaupun kita sudah berjuang, jadi karena pelajaran itu adalah memerdekakan murid. Lanjut Bu Indah. Poin komponen profil pelajar Pancasila yang saya ambil di sini adalah gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Ya, ada 3 yang saya ambil dari beberapa komponen profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tadi nyambung ke aset, karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid SMP Negeri 2 Sungarotan adalah yang pertama, lingkungan yang menempatkan murid sehingga terlibat aktif dan proses belajarnya sendiri. Jadi nanti mereka aktif sendiri di dalam kegiatan belajarnya. Yang selanjutnya, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademik. Jadi mereka pintar dalam sekolah dan pintar dalam non akademik mereka. Oke, lanjut dulu. Prakarsa perubahan, apa sih itu Bu Leni prakarsa perubahan? Disinilah nanti ide yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, yakni meningkatkan kompetensi murid melalui keterampilan dalam bidang jurnalistik melalui program. Maaf, saya agak kurang pintar untuk membuat akronim Bapak Ibu, jadi saya buat aja Kakanda. Kenapa Kakanda? Komunitas Anak Kreatif Spenda. Izin Pak Pengawas dan Pak Perangkat, Spenda itu singkatan dari Sekolah Menengah SMP Negeri 2 Sungarotan. Jadi kami menyebutnya Spenda ya Pak ya. Spenda, jadi Komunitas Anak Kreatif Spenda. Saya singkat menjadi Kakanda. Jika Bapak Ibu ada nama yang lebih bagus dan unik, nanti kita ganti supaya programnya lebih
lebih cepat viral ke anak-anak begitu. Oke, lanjut ini. Saya nggak pintar akronim. Nah, dalam program menyusunnya itu kita harus menggunakan sebuah strategi. Salah satunya yaitu IA melalui Bagja, inquiry apresiatif melalui Bagja. Yang pertama, B, buat pertanyaan dulu. A, ambil pertanyaan. Yang G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Yang terakhir baru kita atur eksekusinya. Begitu, jadi ada namanya Bagja. Saya pun baru tahu Bapak Ibu. Dan guru penggerak itu benar Bapak Ibu sekalian, banyak sekali istilah-istilah baru yang akan kita dapatkan. Dulu saya nggak tahu apa itu inquiry apresiatif, apa itu Bagja. Lanjut Bu Indah. Kita lihat yang tahapan pertama, buat pertanyaan utama, bagaimana kita meningkatkan minat keterampilan murid dalam bidang jurnalistik. Di sini tindakan yang pertama saya lakukan adalah yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan rekan sejawat, sudah beberapa yang saya tanya, dan terakhir kemarin saya berdiskusi dengan Pak Pengawas Pembina. Saya sudah berdiskusi sama perangkat desa, salah satunya Pak Yayan, Pak, mohon izin kemarin sudah ngobrol ke Pak Yayan, ke Pak Pembina, dan ke guru serta kepala sekolah. Apa sih yang bagus untuk sekolah? Itu di bidang jurnalistik. Kenapa saya ambil di sini Bapak Ibu? Kemarin rencana saya mau bahasa Inggris Pak Yusuf, tapi kayaknya agak berat kayak gitu untuk dalam waktu 2 minggu. Jurnalistik, saya beberapa kali mengadakan, termasuk Bu Indah dulu yang duluan sekali mengadakan syuting ya Bu Indah ya. Jadi ketika kita syuting, anak-anak itu benar-benar sudah tertata rapi Pak perangkat. Jadi mereka sudah pintar mengkondisikan diri sebagai artis di YouTube itu. Jadi nggak perlu saya edit-edit agak banyak. Jadi mereka sudah pas sekali untuk saya bawa ke dalam perfilman sementara saya. Jadi terus mereka ketika saya kirim foto, baru 5 menit saya kirim foto, mereka sudah buat capcut dan dimasukkan ke akun TikToknya. Jadi jurnalistik mereka dalam hal video itu sudah bagus. Jadi makanya saya ambil. Kami di sini sudah punya beberapa ekskul, diantaranya ekskul olahraga itu dibina oleh Pak Yopan, Pak. Ekskul drum band itu dibina oleh Pak Edi, beliau tidak hadir hari ini. Ekskul Pramuka Putra dan Putri itu juga ada pembinanya, salah satunya Ibu Selfie. Lanjut ekskul seni lukis Pak, Bapak boleh melihat hasil nyatanya di dinding sekolah itu baru beberapa Pak yang di ini. Itu lukisan anak-anak pure, hanya dibimbing dan diarahkan oleh Pak Sueb ya, Pak Sueb ya. Anak-anak yang membuat nanti, mungkin saya masukkan juga videonya. Selain itu ekskul apa lagi ya Bapak Ibu? Habis ya Pak Yopan ya, itu aja ekskulnya. Nah terakhir ini saya sudah konsultasi ke Pak ini, gimana kalau kita nanti buat ekskul untuk pembuatan video. Pembina dan pelatihnya itu dari rekan sejawat, saya hanya sekedar melihat dan mengarahkan saja. Nanti Bapak Ibu yang ikut andil di sini untuk yang kira-kira mungkin pintar mengedit video atau melihat, oh ini nggak cocok, ini bagus, ini nggak usah edit ini, edit itu. Karena anak-anak kita sudah pintar mengambil video, hanya kita saja yang mengarahkan. Lanjut Bu Indah. Ambil pelajaran atau discover. Kegiatan ini pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan murid dalam bidang jurnalistik? Apa yang membuat murid menyukai dalam hal ini? Mana saja kebijakan sekolah? Nah, kebijakan sekolah, kebijakan desa, dan kebijakan lingkungan sekitar yang mendukung. Aktivitas apa saja yang menarik dalam bidang pengembangan jurnalistik? Nanti kita akan mencari referensinya. Lanjut. Selanjutnya, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah apakah dengan program Kakanda ini bisa mengembangkan atau meningkatkan keterampilan murid dalam bidang jurnalistik, terutama dalam pembuatan video dan pengkaparan dokumentasi ibaratnya ya. Terus adakah pengaruh positifnya? Bagaimana perasaan kami sebagai guru, dewan guru khususnya kepala sekolah ketika memiliki murid yang kreatif dan terampil dalam bidang jurnalistik, dan apa tindak lanjut rencana kegiatan kedepannya yang akan dilakukan lagi. Lanjut. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah langkah awal apa yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Terus berapa lama sih waktu kita untuk mewujudkan program ini? Jadi apakah seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu? Terus tindakan dan kegiatan apa yang dapat mendukung program ini? Bagaimana mengukur keterlaksanaan program Kakanda tersebut? Atur eksekusi, ini yang terpenting Bapak Ibu. Disitulah saya mengundang perangkat desa karena saya akan mohon izin nanti untuk mengambil beberapa
video di desa kita, di Desa Modong itu tuh dimasukkan ke dalam dokumentasi kita yang nanti. Siapa saja yang akan dilibatkan, kapan programnya akan dilaksanakan, dan apa saja yang dibutuhkan. Dan itu akan membuat tim. Program Kakanda atau Komunitas Anak Kreatif Spenda ini adalah kegiatan ekstra Pak Kemsek. Kemarin sudah saya berkoordinasi Pak Pengawas, karena kita butuh waktu yang di luar jam sekolah. Mungkin nanti barengan sama pramuka atau barengan sama ekskul seni lukis. Jadi mana yang mau seni lukis, mana yang mau Kakanda ini membuat video, ayo di sini dipinggirkan di membuat video. Jadi nanti kita seperti kata Pak Pengawas tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Kita fokuskan, kita jog-jogkan Pak, nanti kita kelompokkan. Program ini nanti apa sih fungsinya Bapak Ibu? Pengennya saya membantu publikasi dan peliputan kegiatan untuk sementara ini selama sepekan dulu, baik secara online maupun offline. Jadi salah satu cara saya, mimpi saya untuk memperkenalkan Desa Modong. Apa sih Desa Modong itu di mana? Walaupun sebenarnya kami ada yang anak Tanjung Miring, ada Pak, tapi lebih dominan yang di Modong. Jadi membantu publikasi desa, publikasi sekolah, dan peliputan kegiatan. Alhamdulillah kegiatan kami sudah banyak Pak. Program ini akan membantu mengaktifkan mading di setiap kelas. Wali kelas masing-masing sudah mengadakan mading Pak Pengawas. Di dinding sebelah kiri saya ada di luar, itu dipimpin oleh Pak Sueb. Ya Pak Sueb ya, mading ya Pak Sueb. Jadi sebulan sekali kami ganti Pak Pengawas. Jadi saya bulan ini Agustus, berarti 17 Agustus. Bulan Mei pendidikan, tentang pendidikan. Jadi program ini nanti bisa membantu anak-anak untuk mengaktifkan lebih mading sekolahnya. Target siswa, karena program ini program sekolah Bapak Ibu, kita harus mentargetkan seluruh siswa. Walaupun kelas 9 tidak dimaksimalkan lagi, tapi mereka tetap untuk membantu adik-adik tingkatnya. Jadi 7, 8, dan 9. Gambaran umumnya seperti apa? Kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sekali Bapak Ibu, karena ekstrakurikuler. Mungkin dilaksanakan di jam luar sekolah, sama seperti kegiatan lainnya, ekskul, seni lukis, pramuka, drum band. Kita punya drum band ya Bapak. Terus ada pembinanya. Nah nanti Bapak Ibu kita boleh memilih siapa pembina dari program ini yang kira-kira mau dan bersedia membimbing anaknya untuk membuat capcut video gitu. Jadi terus murid harus membuat laporan sesuai minat mereka yang akan dipublikasikan baik online maupun offline. Alhamdulillah karena saya ikut guru penggerak, akun YouTube saya sudah ada subscribe-nya Pak. Jadi sudah ada pengikut. Yang dulu hanya saya mengikuti sendiri, sekarang anak-anak pokoknya subscribe yang punya mem ya gitu. Oh iya mem gitu kan. Jadi alhamdulillah sudah banyak, kemarin sudah 2,2 ribu yang menonton salah satu video saya. Jadi kita buat laporannya nanti. Lanjut, selalu mengupdate berita sekolah selama 1 bulan sekali. Jadi setiap bulan ada laporan kegiatan kita bulan ini apa. Jadi nanti bisa masuk ke mading dan anak-anak yang membuat video itu melaporkan kegiatan. Ini Bapak Ibu, jika nanti saya dipilih untuk menampilkan di panen hasil, izin kepada pembinanya nanti, pembina dan pelatih, saya minta salah satu hasil karyanya. Jadi misalnya kalau anak-anak buat video tentang profil sekolah, saya minta buat profil walaupun pendek, misalnya durasi 5 menit gitu, atau 3 menit. Terus nanti saya minta foto-foto anak-anak yang sudah diedit dengan Canva, Capcut, atau apa lagi Bu Indah ya, pengeditan. Yang hobi ngedit-ngedit Bu Arif yang edit-edit anak-anak itu ya. Pakai aplikasi, anak-anak sudah sangat pintar. Oke, sudah. Habis ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi program sekolah yang saya tawarkan, yang akan saya bawa di sekolah. Mungkin nanti ada program lain, silahkan kasih tahu ke saya, biar nanti saya coba untuk merancangnya lagi, kita sosialisasikan lagi. Mungkin Bapak Ibu ada masukan, saran dari perangkat desa boleh, karena perangkat desa sudah menjadi aset sekolah. Bu Rati, Bu Selvi, Bu Mimi, Bu Yus, Pak Yopan, Bu Tari, Bu Indah, Pak Sueb, dan Pak Ahmad, serta Bapak Pengawas kami terhormat dan Pak Kemsek, mohon masukan dan sarannya untuk program ini, karena tidak hanya di sini, ini akan berlanjut nanti ditanya oleh Pak Marsip tentunya, karena Pak Marsip sangat aktif sekali mau WA atau sudah belum, kalau ketemu pasti apalah ini yang mau dibuat, oh ini Pak, oh ya, kenapa? Anak-anak hobi buat video Pak. Kenapa bahasa Inggris saja?
agak terlalu lama waktunya Pak, nanti nggak terkejar. Itu aja alasan, mungkin untuk selanjutnya saya bilang begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukan dan sarannya. Bapak mungkin kepala sekolah Pak, sebagai ini saya nutup untuk narasumber aja Pak maksudnya. Terima kasih Bu Eni. Jadi salah satu saran dari saya, ketika program sekolah, jadi yang diberi nama Kakanda tadi, bagaimana kita ketahui bahwa untuk pembuatan video, kemudian yang sifatnya kreatif, menarik, jadi nantinya program ini digunakan untuk mendukung semua program-program sekolah. Sebagai contoh, kegiatan ada kegiatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi video kreatifnya itu yang nanti akan ditampilkan di apa namanya media sosial itu hasil dari ekskul ini, dan itu resmi dikeluarkan oleh sekolah. Jadi tidak anak-anak itu nanti seragam yang dipasangnya ini semua. Kemudian kegiatan apa lagi, hari pendidikan, hasil dari ini dipasang semua oleh siswa kita. Kita tahu sendiri ketika hampir seluruh anak memasang video itu, tentu nanti akan banyak sekali menyebar. Sebagaimana kita ketahui bahwa mudah sekali penyebaran daripada media sosial ini, sehingga akan apa namanya termasuk mendongkrak nama sekolah kita juga untuk dikenal di luar dari lingkungan sekolah kita. Itu saja terima kasih Pak Pengawas. Bagus sekali Bu ini, saya sangat mendukung dan setuju. Apalagi ini programnya ini sudah up to date ya. Mengenai jurnalistik ini video kategori apa saja yang boleh? Tutorial ada misalnya ya. Kalau bisa menyesuaikan dengan yang lagi di YouTube tuh apa? Misalnya ada podcast, bincang-bincang. Ya sesama mereka sendiri diberdayakan. Kalau bisa sesama siswa itu mereka yang edit, mereka yang recording. Jadi mereka punya skill habis dari sekolah ini, mereka tuh benar-benar ini. Mungkin nanti setelah sekolah ini dikembangkannya lagi kemampuannya itu. Makanya saya bilang tadi, saya tantang kalau ada sekolah yang bisa buat project itu mengenai PH, Production House itu. Misalnya buat short movie. Nah ini Pak Kim, saya ini ada planning kalau bisa satu kecamatan ini Sungai Rotan itu bukan hanya lomba-lomba yang fisik saja, misalnya olahraga atau bila perlu adakan juga lomba mengenai digital ini, misalnya lomba buat video tentang perundungan, bullying itu kita ambil pelajaran dari video itu ada pesan moralnya gitu ya, yang video yang pendek kita adakan lomba-lomba yang gitu. Misalnya desain poster tentang bullying itu atau perundungan itu. Satu kecamatan ini, seluruh sekolah di kecamatan ini kita ini kalau bisa. Jadi mereka itu kemampuan mereka itu dihargai dan itu mungkin memotivasi mereka untuk lebih berkembang jauh lagi. Siapa tahu nanti jadi desainer, jadi programmer atau editor. Ya karena saya bilang tadi industri kreatif itu terbuka lebar kalau untuk karir dan cari duit. Jadi jangan sempit pemikiran habis tamat sekolah kerja di pabrik. Kalau bisa mereka sendiri yang kreatif. Apalagi ini penghasilan di YouTube itu kalau memang diserius itu lumayan Pak. Misalnya saya lihat itu di YouTube ada yang keseharian tentang tinggal di desa. Ini yang sering ditonton oleh istri saya. Tentang keseharian kegiatannya di desa. Mulai dari menanam, makan, masak-masak ala desa. Itu yang nonton saya lihat ratusan ribu. Kalau di total-total $1,000 itu berapa? Per tahun, per bulan itu video itu nggak akan habis. Dan tiap
walaupun sudah setahun masih ditonton orang teman. Jadi penghasilan itu bertambah terus. Nah ini kan harusnya jadi motivasi untuk siswa-siswa. Apalagi kalau nanti coba bapak ibu tanya di kelas, cita-citanya itu sudah beragam sekarang. Ada yang mau jadi YouTuber, ada yang mau jadi atlet e-sport. Nah ini kalau bisa dari sekolah ya memberi ruang untuk skill mereka ini. Ini yang Ibu Leni lakukan ini bagus sekali. Cuma kalau bisa jurnalistiknya itu lebih luas lagi Bu. Karena kan sekarang sudah, kalau dulu kan secara tertulis jurnalistiknya ini. Nah, kalau bisa ini lebih luas lagi karena banyak kategorinya sekarang. Bukan hanya liputan kan, bisa jadi ada podcastnya, ada tutorialnya bagaimana ini. Kalau bisa mereka sendiri, siapa tahu nanti dari sini Sungai Rotan ini, khususnya dari SMP 2 ini ada YouTuber terkenal ini. Nah begitu. Dan tadi yang memang harus ada tempat publikasi mereka Pak Kim, semacam harus dikenal orang, harus ada semacam promosi atau iklan, karena sebagus-bagus mereka ini berprestasi kalau nggak dikenal orang ya cuma. Makanya kalau bisa, ini saya lagi planning bagaimana caranya satu kecamatan ini ditambah Muara Belida itu, ini sudah kreatif semua Pak, sudah literasi digitalnya hebat bagus. Cuma kadang kita ini perlu show up-nya itu perlu publikasi atau promosi, pasang iklan biar tahu bahwa di Sungai Rotan ini hebat-hebat. Kira-kira begitu. Itu saja Bu Leni, bagus sekali. Terima kasih. Mungkin dari Bapak perangkat desa ada masukan Pak? Terima kasih. Kami sangat mendukung dari perangkat desa, sepertinya ini ada kerjasama antara sekolah dan desa. Kalau dulu sebenarnya kita jalan sendiri-sendiri, kalau ada kegiatan di sekolah-sekolah, di sekolah di desa-desa, ini sebenarnya ada kerjasamanya. Untuk itu kami sangat mendukung Bu Leni. Mudah-mudahan kita kembali ke zaman-zaman puncaknya, dikarenakan begitu sekarang sedikit berkurang, karena kalau sekolah yang dekat. Mudah-mudahan dengan adanya video seperti Bu Leni ciptakan ini bisa merongkak desa lain yang sudah desa tetangga, bisa untuk belajar di desa kita, akan desa kita. Mungkin saja Bu Leni, Pak Yusuf yang dapat kami sampaikan. Tambahan sedikit Bu Leni. Jadi pengalaman memang seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, bahwa saya pernah MKKS ke SMP 2 Lubai Ulu. Waktu itu tanpa disadari ketika selesai kegiatan, ada anak-anak memang yang datang menghadap untuk wawancara. Barangkali seperti itu salah satu bentuk school jurnalistik mereka. Macam podcast lah, ngajak ke bawah pohon atau bercerita seperti itu. Jadi saya lihat ya barangkali ada sekolah-sekolah yang sudah memulai itu, sudah dahuluan. Nah kita kalau bisa minimal menyusul, kemudian kalau bisa yang melebihi dari apa yang kita kalau bisa kerjakan. difasilitasi apa saja yang dibutuhkan dalam misalnya Pak, karena namanya video ini butuh lighting, misalnya cahayaan, mic atau itu detail, bisa difasilitasi untuk mereka berkarya, atau ada studio benar, ruangan di mana di situ bisa recording secara teratur gitu, tiap bulan ada hasil produk itu. Ya, nanti kita usahakan sama-sama. Jadi kalau masalah fasilitas yang seperti ini sebenarnya tergantung dari mereka juga, karena mereka yang lebih tahu kebutuhannya apa. Nanti kalau kita siap, guru juga mudah-mudahan siap. Sebagai contoh, umpamanya butuh kamera yang lebih bagus, mungkin guru juga seperti Bu Mimi punya kamera digital. Kemudian HP-nya juga sekarang yang punya guru jangan
dianggap kalah lah untuk kualitas kameranya sudah lumayan ya. Tapi berapa? 18 juta. Oh, 18 juta. Nah, Nanti ada seperti itu. green screen itu Pak, layar hijau itu Pak. Ya, kemarin di ruangan mungkin disiapkan pada green screen ya. Ya. Ya, nanti kita siapkan kalau memang sudah dibutuhkan. Sekarang karena memang belum tahu itu, sehingga kalau biasanya kalau sesuatu itu dimulai dari kita, kadang mandek. Tapi ketika anak-anak yang sudah butuh kemudian disiapkan, biasanya lebih hasilnya lebih baik. Itu saja, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Beberapa sudah saya catat Pak dari Pak Kepsek, pengawas dan perangkat desa. Terima kasih banyak atas dukungannya Pak Perangkat. Nanti izin kalau anak-anak misalnya ngambil video ditunjukin ya Pak ya. Jadi kasih tahu ke perangkat yang lain. Kalau tiba-tiba ada anak-anak yang pakai itu tiang itu, jadi mereka sedang ngambil video. Jadi Pak bagus di situ nak, di sana aja yang bagus kayak gitu. Mohon dukungannya ya Pak Perangkat. Terus untuk sekarang semua. Baik, pembinanya sudah kita temukan Pak Yopan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Yopan sudah mau membantu menjadi pembina dan pelatih. Alhamdulillah kata Pak Kepsek. Tinggal lagi namanya kami mohon bantuan finansialnya Pak Kepsek. Ada sedikit nanti misalnya kita bisa menggeser misalnya apa ya, kita membelikan alat-alat sederhana atau yang punya alat sederhana lebih, misal Bu Ranti tadi punya light ring atau punya tripod yang tidak dipakai, boleh dipinjamkan dulu, atau Bu Tari ada punya misalnya apalah yang bisa dipinjamkan dulu untuk layar hijau misalnya, boleh gitu. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Cukup. Nanti berarti Pak Sueb izin kita akan besok atau lusa mengadakan rapat dengan OSIS untuk memilih siswa yang akan ikut dalam program ini, dibantu dengan Pak Yopan sebagai pembina dan saya sebagai fasilitator untuk program ini. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Tidak? Kalau tidak kita berlanjut ke makan siang yang sudah mulai mendingin. Itu saja. Jika ada tambahan dari Pak Kepala Sekolah atau pengawas dipersilakan sembari kami menyiapkan untuk makan siang. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf, mohon izin bukan bermaksud menggurui. Mohon maaf jika saya sebagai guru penggerak masih banyak kekurangan. Saya berusaha untuk terus maaf diri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Buatkan kekuatan hati memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar